Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita ini dicatat oleh para malaikat dan memudahkan bagi kita semua masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji fikih tentang mengiringi jenazah bagi wanita. Ini ada pada halaman 311. Mengiringi jenazah bagi kaum wanita hukumnya itu adalah makruh. Hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Boleh dilakukan, tak berdosa dilakukan, tapi tak disukai itu saja. Ya, levelnya itu di atas ya haram, kemudian sebelum haram itu levelnya makruh. Ini namanya hukum-hukum di dalam Islam, ada wajib, ada mandub, ada mubah, ada makruh dan haram. Wajib itu adalah yang harus dilakukan. Kalau ini dilakukan dapat pahala kita. Kemudian kalau ditinggalkan berdosa. Kemudian yang kedua ada mandub. Mandub ini banyak istilah-istilahnya. Ada mandub, ada sunnah. Kemudian juga ada nafilah, ada mustahab. Itu nama-nama dia itu. Mandub, sunnah, kemudian mustahab, ada nafilah. Ini sama artinya sunnah. Kalau kita lakukan ini dapat pahala. Nah, kalau kita tinggalkan pun tidak ada masalah. Itu nama sunnah dalam fikih. Ingat, beda sama sunnah di dalam hadis atau sunnah di dalam akidah. Kalau sunnah dalam akidah itu maksudnya apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita contoh. Bukan berarti ini yang dilakukan oleh Nabi ini, segala yang dilakukan oleh Nabi, kehidupan Nabi SAW, misalkan makan pakai tangan kanan, wah itu cuma sunnah aja maksudnya. Sunnah Nabi kalau kita tinggalkan tak apa-apa. Bukan itu maksudnya. Kalau sunnah Nabi berarti harus kita lakukan. Maksudnya sunnah itu wajib sebagai sosok Nabi SAW yang mesti kita ambil contoh baginya dari beliau itu sunnah. Nah, tapi kalau sunnah dalam fikih itu maksudnya kalau kita lakukan dapat pahala gitu. Tapi kalau kita tinggalkan tak ada masalah. Itu sunnah. Nah, kemudian mandub, mubah. Mubah ini ya mubah saja gitu kan. Tidur mubah gitu kan, boleh. Yang tak tidur pun tak masalah. Yang mau tidur pun tak apa-apa gitu kan. Tapi mubah ini bisa menjadi ibadah, bisa menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau itu diniatkan ibadah. Makan itu mubah, boleh kita makan, boleh pun tidak. Tapi kalau ini bisa membahayakan diri kita, ini tidak boleh kita sampai tinggalkan, tidak makan itu. Mubah artinya boleh kita tinggalkan, kalau kita lakukan pun tak ada dapat pahalanya. Kemudian kalau kita tinggalkan pun tidak ada hukuman dosanya.
Kemudian yang selanjutnya itu makruh. Nah, ini makruh ini hampir mendekati haram, tak disukai, itu makruh itu maksudnya. Yang mana apabila seseorang ini mengiringi jenazah, seorang wanita mengiringi jenazah, maka ini larangannya keras sekali. Nah, larangannya itu adalah larangan keras. Jumhur ulama memahami larangan ini sebuah kemakruhan. Ada yang mengatakan haram. Sebagian dari ulama itu haram hukumnya perempuan ini ikut sampai ke makam, ikut sampai ke kuburan, mengiringi jenazah. Nah, itu sampai yang kerasnya itu haram. Tapi di level sedikit makruh kata ulama jumhur. Jumhur itu kalau dalam pembahasan fikih, ibu-ibu baca buku, jumhur itu mayoritas. Namanya jumhur. Imam Syafi'i, Abu Hanifah ini dan lain sebagainya itu. Nah, ini semuanya jumhur, mayoritas ulama ini mengatakan makruh bukan haram. Tapi kalau makruh lebih baik kita tinggalkan karena tak disukai. Nah, bagusnya di rumah aja gitu kan. Jadi kalau misalkan jenazah ini sudah diantar ke kuburan ini, kita di rumah saja. Ibu-ibu di rumah. Nah, ini pendapat dari sahabat-sahabat Ummu Atiyah. Nah, kemudian perempuan tidak boleh memikul jenazah. Ini misalkan semangatnya karena saya pikul gitu kan. Nah, pastinya kalau tak ada laki-laki misalnya kan, tapi alhamdulillah ada laki-laki. Nah, kata Nabi idza wudi'atil janazah wahtamalah rijal. Ini redaksinya, kalau jenazah ini sudah diletakkan dan kemudian dibawa ke randah itu oleh laki-laki, artinya yang membawanya itu laki-laki. Kemudian fa in kanat salihatan, kalau jenazah ini baik, maka dia sebenarnya ngomong gitu jenazah itu, qaddimuni, cepat. Nah, tapi karena dia sudah diperlihatkan tempatnya, maq'aduhu, dinampakkan tempatnya ini, kenikmatan, maka dia cepat segera untuk ke tempat istirahatan dia. Nah, tempat kita dunia ini bukan tempat istirahat, Bu. Nah, di situ di alam barzakh, di kuburan itu tempat istirahat. Sejenak ya sebenarnya istirahatnya di situ. Yurzaqun. Nah, kalau orang-orang yang soleh, orang-orang baik, para syuhada itu, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ya wa hum 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira kita nih para syuhada, orang yang meninggal di medan perang, jihad itu mati begitu saja. Mati tidur gitu. Kemudian tidak ada maknanya apa-apa, tapi di situ mereka ini hidup di dalam kubur tersebut, bahkan mereka yurzaqun itu dikasih makan. Nah, ini di kuburan itu. Maka di sini kata ini dalam konteks fikihnya ini wahtamalah rijal, yang membawanya itu adalah laki-laki. Kemudian selanjutnya ini mensolatkan jenazah. Nah, ibu-ibu penting bagi ibu-ibu ini untuk tahu, sebab di antara kaum muslimin ini kalau keluarganya meninggal, ya, kerabatnya meninggal, yang disuruh mensolatkannya orang lain. Sedangkan anaknya duduk-duduk ya kan? Istrinya pun duduk-duduk, ya kan? Tinggalkannya orang yang dicintai begitu disolatkan orang lain. Nah, ini kesempatan terakhir bagi istri untuk berbakti kepada suaminya, anak berbakti kepada orang tuanya dengan cara mensolatkannya. Ibu-ibu, hukum mensolatkan jenazah ini fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardun itu wajib. Kifayah itu apabila satu orang yang melaksanakannya gugur kewajiban yang lain. Itu fardu kifayah. Nah, fardun ini terbagi menjadi dua. Ada fardu kifayah, kemudian fardu ain. Nah, di fardu itu wajib. Nah, kemudian dibagi lagi fardu ain, fardu kifayah. Kalau fardu ain itu ini setiap individu wajib melaksanakannya. Salat wajib, 5 waktu itu bagi kita tak boleh ditinggalkan, itu sudah menjadi kewajiban. Tapi salat jenazah, ini satu yang melaksanakannya atau beberapa kelompok yang melaksanakannya, yang lain satu kampung ini sudah terbebas dari dosanya itu. Itu fardu kifayah. Nah, tapi ini penting sekali. Orang yang mensolatkan jenazah ini
Nah, manfaatnya bagi jenazah itu juga luar biasa. Wanita boleh mensolatkan jenazah bila tidak bermaksud ikut mengiringi jenazah boleh. Nah, tapi di sini ada beberapa ulama bahwasanya Aisyah memerintahkan supaya jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid. Hukum mensolatkan jenazah di masjid boleh tidak? Nah, ini sebagian dari kalangan ulama-ulama di kalangan tabi'in ini itu mengingkari mensolatkan jenazah di dalam masjid. Padahal Aisyah memerintahkan mereka ini. Aisyah kan istrinya Nabi. Kata Aisyah, bawa jenazah itu ke dalam masjid. Tapi mereka ini, kata mereka, tidak boleh itu solatkan jenazah dalam masjid. Kata Aisyah, mereka ini baru Rasulullah meninggal, sudah lupa apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal Nabi pernah memerintahkan, bukankah Rasulullah juga mensolatkan jenazah Suhail bin Ba'idah di masjid? Nah, ini boleh. Tapi di sini lebih baiknya katanya mensolatkan jenazah itu ada tempat tertentu. Nah, boleh di masjid boleh, tapi ada yang lebih baiknya yaitu di luar masjid. Kata, nah orang yang tinggal tempat yang disiapkan khusus mensolatkan jenazah, inilah petunjuk Nabi, sesuatu yang biasa beliau lakukan. Artinya tidak sering beliau menyuruh para sahabatnya solatkan di masjid. Tapi menjadi tradisi kita ibu-ibu ya, setiap jenazah itu biasanya bawa ke masjid. Tujuannya apa? Mungkin dekat dengan zuhur waktunya. Jadi habis sholat zuhur, kemudian habis itu disolatkan. Pun kalau zuhur ini waktu sholat itu ramai. Ramai kan dapat fadilahnya, keutamaan. Kalau seseorang ini disolatkan sampai 3 shaf, ya sunnahnya itu 3 shaf, 3 baris gitu. Meskipun di sini 1 baris cukup, tapi bagusnya itu dibagi menjadi 3 baris itu. Supaya apa? Kata Nabi, tidaklah 3 baris, 3 shaf yang mensolatkan jenazah, melainkan jenazah ini wajabat lahul jannah, dia dapat surga dia. Maka dibagilah biasanya itu jamaah sekalian, meskipun di sini misalkan 1 aja sini, ini dibagi jadi 3. Makin banyak makin bagus. Ibu-ibu di rumah pun gitu, makin banyak ya tambah terus, makin ramai makin ramai. Biasanya ibu-ibu itu di kampung-kampung ada ngasih duit biasanya itu kan. Ngasih duit. Itu tak apalah, mau sedekah lah ya kan. Tapi jangan menjadi paksaan gitu kan. Paksa kalau tak kasih duit merajuk, tak mau solatkannya. Kalau mau dia bersedekah ya tafadhol, tak apa-apa dia bersedekah. Niatkannya untuk yang meninggal ini. Disunahkan berbaris tadi 3 shaf di belakang imam, walaupun jumlahnya itu sedikit. Sebagaimana tadi hadis Nabi, ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujab. Yang artinya, tiada seorang muslim pun yang mati lalu dia disolatkan oleh 3 shaf dari kaum muslimin kecuali Allah mewajibkan dia ini masuk surga. Bertambah banyak mensolatkannya maka itu lebih utama. Kemudian apabila sejumlah jenazah pria dan wanita disolatkan bersama, ini terhimpun lebih dari 1 mayat. Situ ada perempuan, ada laki-laki dan lain sebagainya, campurlah di situ. Baik dari kalangan pria maupun wanita, maka seorang imam boleh mensolatkan seluruhnya. Bukan laki-laki dulu baru perempuan, tidak, tapi seluruhnya boleh. Tapi aturannya seperti apa? Aturannya adalah dibariskan satu persatu. Gitu. Satu persatu dibariskan. Misalkan meninggal gempa gitu Bu ya. Mati berjamaah gitu. Banyak itu laki-laki, perempuan dan lain sebagainya ini. Habis itu dibariskan. Tapi yang dekat dengan imam itu shafnya laki-laki. Mayat laki-laki yang jadi depannya itu laki-laki dulu, baru perempuan yang sebelah sana. Begitu aturannya. Begitu kata Nafi, bahwasanya Ibnu Umar melakukan sholat untuk 9 jenazah. Jenazah-jenazah pria berada di dekat dengan imam, sedangkan jenazah-jenazah wanita berada dengan kiblat, dekat dengan kiblat. Artinya laki-laki dekat dengan imam, kemudian jenazah perempuan lebih jauh.
seperti itu. Paham ibu-ibu semuanya? Ya, kalau terjadi seperti itu Bu ya, seperti di Palestina misalkan dibom, tuh habis ya kan. Meninggal perempuan, laki-laki dan itu. Jadi itulah laki-laki dulu, baru perempuan. Cara sholat jenazah. Nah, ibu-ibu biasa mensolatkan jenazah enggak Bu? Biasa, alhamdulillah. Ada yang belum? Angkat tangan. Belum pernah mensolatkan jenazah. Nah, tahu kan caranya? Nah, di sini pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, yang dibaca pertama adalah Al-Fatihah. Tidak ada doa iftitah, tidak ada. Nah, langsung tak ada baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wallahi bukratan wasila. Atau inni wajjahtu wajhiya alladhi, tak ada. Allahumma ba'id baini, itu tak ada. Langsung pada Al-Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya ini bukan seperti baca maghrib, itu bukan dibesarkan suaranya, dilirihkan. Nah, kita dengar sendiri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah. Kemudian di sini yang kedua itu takbir yang kedua membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah, itu boleh yang ringkasnya. Mau lebih panjang lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini salawat Ibrahimiyah, seperti itu. Pertama Al-Fatihah, kedua salawat, kemudian selanjutnya takbir ketiga dan keempat ini doa. Ketiga apa? Kata Nabi SAW, idza sallaitum 'alal mayyiti, kalau kalian ini mengerjakan solat untuk mayat, yaitu solat jenazah, maka berdoalah dengan ikhlas untuknya. Jadi ikhlaskan, terutama keluarga yang ditinggal itu ikhlaskan. Doanya itu betul-betul murni, betul-betul ikhlas. Kemudian yang mendoakannya ini dengan doa, hafal Bu ya doanya ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath thalji wal bardi wa naqqiha minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa 'idhhu min 'adzabil qabri aw min 'adzabin nar. Ini panjang sekali. Apa pendek ya. Taufillaha warhamha wa'afiha wa'fanha, ya kan? Akrim nuzuha wasi' madkhalaha. Ya, boleh. Yang ringkas pun boleh. Kemudian ditambah lagi doa yang lain. Ini doa yang sunnahnya ini. Jangan sampai kita tinggalkan yang sunnahnya. Kemudian kita doakan. Doakan apa lagi? Allahumma la taj'al qabraha. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburannya hufratan min hufarin niran, yaitu lubang-lubang dari lubang neraka. Waj'al qabraha raudatan min riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya ini taman-taman surga. Ya, habis itu doakan lagi Allah. Kemudian yang keempatnya ini boleh lagi doa. Boleh pun diam, tak masalah. Ada yang diam, ada yang berdoa. Biasa yang berdoa Allah, ditambah lagi doa yang lain. Tapi ada juga yang diam saja, tak ada doa sama sekali di situ. Ustaz, ngapa tak ada doa? Biasa ya, ada pendapat seperti itu. Ada yang tak ada doa, cuma diam sejenak. Habis itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, boleh sekali je. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau sekali boleh. Assalamualaikum sebelah kanan ya boleh. Nah ini ya
bahwasanya Rasulullah mengerjakan sholat jenazah lalu beliau bertakbir 4 kali dan mengucapkan sekali. Nah, ya seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita urutkan pertama takbiratul ihram. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah. Kedua, salawat, ketiga doa, takbir lagi, keempatnya doa. Nah, atau diam pun tak ada masalah. Ada sujud tak, Bu? Nah, soalnya pernah ya tengok di YouTube tuh, di mana ya kira-kira itu ya? Pokok pemimpin dunia lah gitu kan, punya jabatan lah disuruh suruh mensolatkan jenazah, ruku dia, tapi di belakang tak ada yang ingatkannya gitu, takut kali ya. Nah, sedang nggak biasanya? Kadang kan kita grogi Bu ya. Nah, grogi biasa ada nggak orang tuh sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu kan takbirnya sebanyak berapa? 7 atau 8 biasa tak ada takbir 7 aja langsung baca Al-Fatihah dia. Nah, itu mungkin grogi ya, biasalah gitu ya. Nah, artinya jenazah ini, sholat jenazah tak ada ruku, tak ada sujud. Apabila engkau terlambat sholat jenazah, kita telat nih sholat jenazahnya. Nah, di sini apabila terlambat mengikuti sholat jenazah di belakang imam sehingga tertinggal salah satu atau beberapa takbir sholat jenazah, maka sana ada 3 keadaan. Pertama, masih ada kesempatan untuk mengqadha takbir dan bacaan yang terlewatkan sebelum jenazah dipikul ke kuburan. Maka tidak masalah pada keadaan ini. Yang pertama, kalau imamnya ini sudah sampai takbir yang keempat atau yang ketiga, tinggal kita lengkapi jak sendiri. Kita lengkapi. Kalau tadi mereka ini takbir keempat, kita takbir yang pertama, baca Al-Fatihah dulu, kemudian mereka salam, kita lengkapi. Kita lengkapi seperti biasalah solat masbuk itu seperti itu. Nah, kedua, bila dikhawatirkan jenazah akan segera diangkat, buru-buru orang nih kan, mau cepat-cepat dia, maka segeralah melakukan takbir yang tertinggal itu seraya mendoakan meski dengan doa yang ringkas. Nah, ini kalau misalkan buru-buru mau diangkat gitu, ya udah ngambil cuman takbir yang doanya aja. Nah, kalau cepat-cepat, sebab kalau udah diangkat, apa yang kita mau doakan tak ada lagi di situ kan. Nah, jadi kalau mudah buru-buru diangkat, udah langsung takbir yang doanya aja langsung. Nah, tak ada ke Al-Fatihah. Kemudian tidak ada waktu longgar selain melakukan taslim salam bersama imam, maka lakukan salam bersama imam. Kalau sudah kita dapat udah takbir yang keempat di situ, kita masuk takbir yang keempat, salam dari imam, Assalamualaikum. Itu udah salamnya gitu ya. Karena mayat dan jenazah sudah mau diangkat seperti itu. Tapi kalau ini kita misalnya tak dapat sholat itu, kita lebih baik misalkan punya kekerabatan dekat dengan orang itu, kenalan, kawan gitu, maka boleh kita mensolatkannya ketika di kuburan. Nah, ini sholat namanya sholat ghaib. Nah, itu sholat ghaib itu kira-kira berapa bulan lah, atau 5 bulan atau sampai setahun kata para ulama itu, Ibnu Utsaimin. Ini jaraknya itu bisa sholat ghaib di kuburannya itu setahun lah gitu Ibu. Jarak waktunya itu, sehingga masih bisa kita datang ke kuburan tersebut kemudian sholat di atasnya. Sholat ghaib. Pernah melaksanakan Ibu sholat ghaib di atas kuburannya itu? Di atas kuburan kawan ya. Belum pernah. Cobalah. Coba kan? Itu betul lah kan, kawan kita gitu kan. Sekawan, keluarga ya. Boleh perempuan. Perempuan tak masalah sholat ghaib kan. Yang tak boleh kan kita mengiringi jenazah. Tempat lain pun boleh, tapi di sini Rasulullah itu pernah satu ketika beliau ini memiliki salah seorang marbot ya, pernah saya ceritakan tuh ibu-ibu. Marbot memiliki kulit yang hitam gitu kan. Marbotnya ini kemudian
Ya, perempuan mabuknya itu meninggal di malam hari. Meninggal di malam hari, saat Rasulullah melihat, oh tidak ada sungguhnya perempuan itu. Tanya, mana imra'atun sauda, kata Nabi. Perempuan hitam itu, allati taqummu bihil masjid, yang biasa membersihkan masjid. Kata sahabat, tadi malam itu ya Rasulullah meninggal. Habis itu kami kuburkan, selesai. Tapi Rasulullah itu agak kecewa. Rasulullah, limadza, kenapa kalian tidak memberitahuku, kata Nabi. Ya rumahnya kan dekat, kok sampai segitunya. Seolah-olah sahabat ini ya ini meremehkan perempuan itu, karena cuma itu ya lakukan perempuan itu. Rasulullah sampai kecewa. Rasulullah, kemudian Nabi tunjukkan aku di mana kuburannya. Disitulah Rasulullah sholat, namanya sholat ghaibnya. Nah, ibu boleh sholat ghaib kuburan kawan atau apa itu boleh. Tinggal misalkan tak ketemu kawan saat itu karena jarak kita jauh, kita datang ke rumahnya, atau udah dikuburkannya, udah dimakamkannya, kita datang ke kuburannya. Selain kita mendoakannya, di situ juga kita sholat. Niatnya niat dalam hati ya Bu, atau saya laksanakan sholat ghaib untuk si fulan karena Allah Ta'ala. Ke bahasa Indonesia boleh. Itu seperti ya. Sama bacaan. Bacaan sama persis seperti itu. Kalau perempuan doanya Allahumma filha. Nah, kemudian kalau di situ perempuan, kalau laki-laki di mukanya, ya kan, di kepalanya. Kalau perempuan di tengah-tengahnya. Nah, ya, menghadap kiblat. Kemudian habis itu mendoakan, angkat tangan, mendoakan. Sebagaimana Rasulullah pernah menziarahi kuburan sahabat-sahabat yang meninggal di Uhud, kemudian beliau mendoakannya. Beliau berdoa kepada sahabat-sahabat tersebut. Nah, ini catatan selanjutnya ibu-ibu, sholat untuk jenazah anak kecil yang janin yang gugur. Nah, ibu ada acara kan gitu ya? Jam berapa kita berhenti nih? Ntar lagi ya. Sholat untuk jenazah anak kecil. Nah, ya, yang janin yang gugur. Jenazah anak kecil yang belum balik itu disolatkan. Berdasarkan hadis Aisyah, didatangkan kepada Rasulullah jenazah anak kecil dari kalangan anak-anak kecil Ansar, maka beliau mensolatkannya. Adapun bayi atau janin yang gugur, maka jika dia berusia 4 bulan atau lebih, maka dimandikan dan disolatkan. Kalau janinnya ini gugur umurnya 4 bulan, 120 hari, kan? Itu ruhnya itu sudah dan dimasukkan dan ruhnya itu. Ruhnya sudah dimasukkan karena janin itu wa nufikhatir ruh. Jadi ruh sudah dimasukkan, sudah bernyawa dia. Nah, di situ wajib ketika umur 4 bulan itu dimandikan, disolatkan. Bahkan sebagiannya itu mengatakan boleh dikasih nama. Dikasih nama dah nyawa itu kan, orang itu anak bayi itu. Tapi kalau di bawah 4 bulan itu cuma dibungkus ya. Ya, dibungkus, tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dibungkus dengan kain kecil, kemudian habis itu dimakamkan. Nah, adapun orang yang bunuh diri gitu Bu ya. Nah, mereka yang bunuh diri ini meski dia bunuh diri tetap sebagai seorang muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Nah, ini orang ini yang bunuh diri ini tetap disolatkan. Adapun yang mensolatkannya ini masyarakat ya. Adapun imam masjid ya, para ustadz jangan ikut hadir laksanakan mensolatkannya. Nah, ini sebagai contoh gitu ya. Nah, jangan sampai ini dijadikan banyak yang melakukannya gitulah. Nah, ketiga, sholat untuk yang mati syahid di medan perang. Yang mati syahid di medan perang ini ada yang mengatakan itu disolatkan tapi tidak dimandikan, kemudian juga tidak dikafankan. Dia meninggal meskipun berdarah-darah dia, habis itu langsung dikuburkan. Sebagian mengatakan ini disolatkan, tetap disolat.